sekalian, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali tentang hak-hak dari penyandang disabilitas. Nah, sebelumnya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari penyandang disabilitas, maka hari ini kita coba akan belajar tentang apa itu hak-hak dari penyandang disabilitas. Nah, saya punya permainan. Saya akan coba, ibu bawa pulpen ya. Ya, oke, bawa pulpen sama bawa buku. Silakan ibu-ibu tuliskan, ya Bu ya. Silakan ibu-ibu coba tuliskan makanan dari kesukaan ibu masing-masing. Oke, satu saja, masing-masing ibu-ibu ya, semua ya. Silakan ditulis. Ya, sudah selesai Bu? Oke, nah sekarang coba ibu masing-masing sebutkan makanan dari ibu-ibu masing-masing. Silakan sebutkan. Iya, Ibu Ani. Nah, Ibu Susi, Ibu Sopi. Ya, Ibu Sopi. Ya. Nah, silakan semua ibu-ibu bergabung dengan teman yang makanannya sama. Iya, silakan. Ya, yang bakso. Nah, yang sana bakso. Di sana, ya ada suka pecel. Ya, di sini ada yang suka sate. Ya, di sini ada yang suka makanannya miso. Nah, ya, oke, semua silakan. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung dengan teman-teman yang makan kesukaannya sama. Nah, ternyata ada Ibu Ani. Nah, Ibu Ani ini dia sendiri. Dia makanan kesukaannya ternyata adalah bubur. Ya, oke, kita kembali berkumpul sama-sama. Ya. Nah, saya mau tanya dulu Ibu Ani, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ani ketika ternyata makanan kesukaan ibu ini berbeda dengan teman-teman yang lain? Ya, ternyata makanan ibu ini tidak ada yang sama dengan rekan-rekannya. Nah, silakan Bu Ani, pernyataannya. Iya, yang pertama, merasa terasing. Yang kedua, iya, merasa tidak punya teman. Nah, yang ketiga, iya, merasa kalau dirinya ini sendiri. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Nah, jadi dari permainan yang pertama tadi kita lihat bagaimana keadaan kita ketika kita berada dalam situasi yang berbeda. Nah, jadi ini adalah salah satu refleksi bagi kita. Ya, refleksi itu perenungan bagi kita. Bagaimana ketika kita berada pada posisi yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sama dengan penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini adalah orang-orang yang mungkin dia merasa dia berbeda dengan yang lain. Yang lain bisa melihat, yang lain bisa berjalan, yang bisa mendengar, yang lain bisa ya beraktivitas normal seperti orang-orang yang semestinya. Tapi mereka ada yang tidak bisa mendengar, ada yang matanya tidak bisa melihat, ada yang kakinya sakit tidak bisa berjalan. Nah, tentunya mereka merasa terasing. Aku tidak bisa berjalan, aku tidak bisa melihat. Nah, jadi inilah keadaan dari penyandang disabilitas. Tapi ibu-ibu, kita juga harus paham kalau mereka adalah orang-orang yang punya hak yang sama dengan orang-orang yang normal. Nah, sekarang kita coba belajar tentang hak-hak dari penyandang disabilitas. Nah, yang pertama, hak dari penyandang disabilitas adalah untuk hidup. Nah, jadi sama seperti orang yang normal, yang menyandang disabilitas juga punya hak untuk hidup, untuk bisa menjalani kehidupannya. Nah, jadi jangan hanya kita sebagai orang normal kita berpikiran bahwasanya kita saja yang punya hak untuk hidup. Nah, yang kedua, bebas dari cercaan. Jadi kalau di sekitar tempat tinggal Ibu Sofi ada orang yang penyandang disabilitas yang kakinya tidak bisa berjalan, kita tidak boleh mencerca. Mencerca itu artinya mengejek atau dia tangannya putus. Ibu Hani juga tidak boleh mengejek. Nah, karena mereka juga nggak mau seperti itu. Nah, jadi mereka juga punya hak
supaya mereka jangan diejek atau dicerca. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan perlindungan. Nah, mereka juga harus dilindungi. Setelah tadi mereka hidup, mereka juga tidak boleh dicerca, mereka juga harus dilindungi. Walaupun keadaan mereka terbatas. Jadi jangan makin dikucilkan. Nah, selanjutnya mendapat bantuan hukum. Nah, siapa tahu mereka punya masalah dengan hukum, mereka punya masalah dengan terkait penyelesaian masalah mereka juga punya hak untuk mendapatkan bantuan. Kemudian bersekolah. Bukan hanya kita yang normal saja yang mau pintar, tapi mereka juga adalah orang-orang yang ingin pintar, yang ingin maju. Nah, kalau orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, juga tidak bisa berjalan, kalau mereka tidak bisa bersekolah di tempat sekolah yang biasanya, mereka dapat kalau disekolahkan, kalau yang SD di SDLB, sekolah dasar luar biasa. Di tempat ibu ada ya, Bu ya? Iya, ada. Kemudian kalau di SMP, di SMPLB. Di tempat ibu juga ada ya? Iya, ada. Nah, jadi mereka ditempatkan di sekolah yang sama. Jadi mereka juga merasa sama dengan teman-temannya. Jadi mereka tidak merasa minder atau merasa kecil hati. Nah, selanjutnya bekerja. Nah, tentunya mereka juga ingin hidup. Untuk mendukung hidup mereka juga mereka harus bekerja. Tentunya kerjanya yang sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Jangan juga dipaksakan, yang tidak bisa berjalan dipaksa bekerja kepada pekerjaan yang membuat mereka harus berjalan. Nah, itu tidak boleh. Beribadah, mereka juga butuh ibadah. Mereka bisa melakukan ibadah yang sembahyang, yang ke gereja. Nah, mereka juga punya hak untuk beribadah. Berolahraga. Nah, tentunya mereka juga punya hak untuk berolahraga supaya mereka juga sehat ya, Bu-ibu ya. Nah, jadi ketika mereka juga kita berolahraga bersama dengan orang yang disabilitas, kita harus mengutamakan mereka. Jangan kita lomba lari sama orang yang kakinya tidak sehat. Nah, jangan. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, pemerintah juga sudah memberikan tempat-tempat berolahraga yang sesuai dengan keberadaan mereka. Selanjutnya adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, kekerasan itu artinya tidak menerima pukulan, tendangan, cubitan dan lain sebagainya. Serta eksploitasi itu artinya, Bu, pengembangan secara berlebihan untuk kepentingan yang merugikan mereka. Nah, contohnya ada yang matanya buta. Ibu sering lihat ya kalau di jalan-jalan ya, ada yang matanya buta diajak oleh keluarganya untuk meminta-minta. Ada yang kakinya sakit diajak untuk meminta-minta di pinggir jalan. Nah, itu namanya bebas dari eksploitasi, pengembangan untuk kepentingan seseorang yang merugikan mereka. Selanjutnya tidak dikucilkan. Nah, jadi ketika ada orang yang disabilitas, kita jangan mengucilkan mereka. Kalau ada di sekitar rumah Bu Sophie misalnya, ya silakan diajak bermain juga, diajak berbicara, jangan malah dijauhi. Itu ada yang tangannya putus, kita jauhi. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena hak mereka dengan hak kita juga sama. Nah, yang terakhir adalah diperlakukan sama. Mereka juga ingin diperlakukan sama. Kalau orang lain boleh berjalan-jalan, mereka juga ingin berjalan-jalan. Mereka ingin berbincang, mereka juga ingin berbincang. Yang lain ingin sekolah, yang lain ingin beribadah, mereka juga ingin beribadah. Nah, sampai sini jelas Bu ya? Jelas Bu ya? Iya, saya rasa cukup jelas. Nah, selanjutnya saya juga membuat permainan. Permainan judulnya benar salah. Oke. Nah, di sini kelompok A saya buat namanya kelompok benar. Di sini yang B saya buat kelompoknya kelompok salah. Oke. Silakan masing-masing semua ambil, kita bagi dua kelompok. Hitung 1 sampai 2, yang satu nanti ke kelompok A, yang dua nanti di kelompok B. Silakan Bu, dimulai dari ya 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke. Cukup sampai situ, sudah semua. Silakan yang satu di satu, yang dua di dua. Oke Bu, siap? Oke ya. Dengarkan petunjuk dari saya. Kalau saya katakan sebuah kalimat, Ibu rasa itu benar, silakan Ibu ke kelompok A. Kalau Ibu rasa salah, Ibu ke kelompok B. Nah, jadi yang dari kelompok A pindah ke kelompok B, dari kelompok B ke kelompok A, sesuai dengan apa yang Ibu rasa benar. Siap? Dengarkan ya.
Jadi yang kalau yang salah ke kelompok B, yang benar ke kelompok A. Ya. Dengarkan pernyataan saya. Penyandang disabilitas tidak perlu sekolah. Ya, silakan. Ibu rasa benar atau salah? Iya. Iya, ternyata semua ke kelompok A. Ternyata semua menyatakan benar. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, penyandang disabilitas tidak perlu diperhatikan. Ya. Ternyata semuanya menjawab B. Artinya pernyataan itu salah. Bahwasanya penyandang disabilitas perlu diperhatikan. Nah, ini yang terakhir. Penyandang disabilitas harus didukung untuk maju. Ya, semuanya ke kelompok A. Ya, jadi penyandang disabilitas juga punya hak yang sama dengan kita orang yang punya keadaan lebih normal. Mereka juga harus didukung untuk maju karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita yang normal. Nah, jadi dari inti permainan tadi kita bisa menentukan sikap-sikap yang benar dan menyatakan apa sikap-sikap yang salah dalam keberadaan kita sehari-hari. Nah, jadi inilah Ibu hak-hak dari penyandang disabilitas yang ada di sekitar kita. Nah, jadi satu pesan kuncinya bahwasanya penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang normal. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu sekalian? Cukup ya, cukup jelas ya. Iya, lagi inilah materi kita pada saat ini, penyandang disabilitas, hak-hak dari penyandang disabilitas. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Harapannya kita bisa menerima dan memberikan kesempatan yang sama dengan penyandang disabilitas. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.